Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan bahas soal tugas ketiga tentang stoikiometri reaksi. Langsung aja nomor 1, bila kita memiliki 2 mol nitrogen direaksikan dengan hidrogen secukupnya, maka ditanyakan amonia yang dihasilkan berapa. Di sini sudah diketahui persamaan kimianya. Nah, kalau sudah diketahui persamaannya setara, berarti kita langsung aja masukkan molnya berapa. Diketahui di sini mol nitrogennya adalah 2 mol. Kalau sudah diketahui mol, berarti langsung kita masukkan ya 2 mol. Karena sudah mol, kita langsung aja masukkan 2 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah amonia. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 2. Kita tahu bahwa perbandingan mol adalah sama dengan koefisien ya. Kalau koefisiennya 1 itu 2 mol, berarti kalau koefisiennya 2, jadi jawabannya adalah 4 mol. Kalau nomor 1 insya Allah udah benar semua. Lanjut nomor 2, berapa gram gas klor yang dapat dibuat dari penguraian 64 gram emas klorida atau AuCl3. Nah, di sini ada persamaan reaksi, ada keterangan belum setara. Jadi tugas pertama adalah menyetarakan dulu. Kemudian seperti biasa kita lihat apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah 64 gram emas 3 klorida ya. 64 gram emas 3 klorida, berarti yang pertama kali kita cari adalah molnya. Karena yang diketahui massa, kita cari molnya. Untuk nyari mol, kalau diketahui massa ya, hubungan mol dengan massa kita ingat terus. Mol sama dengan massa per mr. Nah, berarti untuk cari mol diketahui massa, kita cari dulu mr-nya. Mr AuCl3. Nah, nyari MR caranya dari penjumlahan AR-nya, gitu kan? Nah, langsung aja di sini sudah Ibu tuliskan untuk mencari MR AuCl3 berarti AU-nya ARAU itu ada 1 ya, AU-nya ya, berarti dikali 1 ditambah 3 kali AR dari Cl 2, AR dari Cl2 ya. Cl-nya ada 2 berarti AR AuCl3 ini ya maksudnya ya, 3 kali ArCl maaf, ArAu ditambah 3 kali ArCl. ArCl-nya 35,5 dikali 3. Nah, hasilnya sekian 185,5. Kemudian cari mol. Mol adalah massa per mr. Massanya 64 dibagi 185,5 hasilnya 0,345 sekian. Kita bulatkan aja 0,3 gitu ya. Nah, kalau udah masukin ke reaksinya. AuCl3 menjadi Au plus Cl2. Kalau belum setara berarti kita setarakan dulu. AU-nya ada 1, di sini 1, berarti kita lewati dulu, terus lihat Cl-nya ada 3, di sini 2. Nah, kalau kamu bingung, cari aja KPK-nya. Berarti kalau 3 sama 2, biar sama jadiin berapa? Jadiin 6 ya. Jadi yang 3 dikali sama 2, yang 2 dikali sama 3, kan gini. Nah, ini kan Cl-nya jadi sama 6. Terus setelah itu kita lihat AU-nya. AU-nya berubah. Di sini ada koefisien 2, berarti di sini tambahin aja koefisiennya 2 gitu. Nah, udah sekarang kita masukkan tadi yang diketahui adalah AuCl3, di sini molnya 0,3 mol. Kita bulatkan aja jadi 0,3 kan tadi. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah gas klor. Gas klor itu ini ya. Nah, ini perbandingannya 2:3. Nah, kalau susah gini gimana ya? Jadi caranya
koefisien yang dicari kita tuliskan di atas. Yang dicari gas klor kan, koefisiennya 3, dibagi koefisien yang diketahui apa, AuCl 3, koefisiennya 2. Gini. Jadi koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali molnya yang diketahui berapa? 0,3 gitu. Sama dengan 3 kali 0,3 adalah 0,9 bagi 2, jadinya 0,45 gitu ya. Ini adalah mol dari Cl2. Nah, yang ditanyakan adalah gram, berarti massa. Massa, kalau rumusnya udah tahu mol sama dengan massa per mr, kalau nyari massa tinggal dibalik aja. Jadi massa sama dengan mol kali mr. Molnya 0,45, mr-nya adalah mrCl2, karena Cl-nya ada 2, jadi kita cari dulu mrCl2. Jadi cara nyari mr-nya 2 kali ArCl. Nah, 3-nya ini, koefisien ini dipakai untuk ngukur ngitung mr enggak. Jadi mr itu adalah yang dilihat molekulnya aja. Molekulnya apa? Cl2 gitu. Jadi mr-nya cuma 2 kali ArCl, tidak usah dikalikan koefisien. Jadi koefisien tidak dipakai untuk hitung mr ya. Ingat-ingat ya, jadi nggak usah dikali koefisiennya, langsung aja 2 kali ArCl-nya 35,5 sama dengan 71. 0,45 kali 71 sama dengan sekian. Kemarin juga banyak yang membulatkan menjadi 0,5, silahkan, nggak apa-apa. Jadi kalau di kimia memang banyak sekali pembulatan ya. Jadi kalau untuk esai kalian bulatkan 0,5, nanti nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya pilihan ganda, berarti kalian cari jawaban yang paling mendekati gitu ya. Kalau untuk nomor 2 sepertinya juga nggak ada yang salah. Nah, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini sebanyak 0,448 gas nitrogen dalam keadaan STP bereaksi dengan oksigen menghasilkan dinitrogen pentaoksida. Reaksinya ini kemudian ditanyakan massa oksigen sama massa N2O5. Sama ya, pertanyaannya paling gitu-gitu aja, nyari massa, nyari volume, dibolak-balik. Yang penting rumus untuk cari mol itu kalian hafal, kalian pahami. Jadi jangan sampai nanti kalau ulangan atau ujian kalian nggak buka catatan, kalian bingung ya. Jadi kalian pahami gimana sih cara ngafalin rumus konsep mol ini yang enak gimana gitu. Nah, jadi kalau ada soal stoikiometri, pastikan yang diketahui itu diubah ke mol dulu. Jadi apapun yang diketahui ubah ke mol. Di sini adalah yang diketahui liter, ya kan? Liter itu adalah volume dalam keadaan STP. Jadi kalau volume dalam keadaan STP, untuk mencari molnya adalah untuk mencari volume itu mol kali 22,4 kan gitu. Buka lagi rumusnya ya. Mol kali 22,4. Jadi kalau nyari mol itu volume STP per 22,4 ya. Jadi yang diketahui adalah volumenya 0,448 dibagi 22,4, hasilnya adalah 0,02 mol. Ini yang diketahui hanya N2 aja. Tinggal apa yang dicari kita tuliskan reaksinya. Nah, tulis reaksinya ya. N2 tambah O2 menjadi N2O5. Ini udah setara belum? Belum setara. Jadi kita setarakan. N-nya ada 2, di sini juga ada 2, kita lewati dulu. O-nya di sini 2, di sini
5. Biar sama, ini dikali sama 5/2. Nah, karena kalau koefisien itu sebisa mungkin jangan pecahan, untuk menghilangkan pecahan kita kalikan sama penyebutnya yang bawah 2 dikali 2 biar jadi bulat semua. Nah, jadi koefisiennya jadi 2N2 5O2 menjadi 2N2O5. Nah, setelah itu yang diketahui tadi adalah mol N2 sebanyak 0,02 mol. Di sini ada 0,02 mol. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah di sini ditanya gitu ya. Yang A dulu. Nah, kalau di sini 0,02 mol, berarti O2-nya berapa mol? Gampang ya. Jadi kalau 2 itu 0,02, berarti kalau 5 ya 0,05. Di sini 2 sama, berarti di sini 0,02 mol. Nah, tinggal dicari masanya. Rumusnya sama, massa sama dengan mol kali mr. Nah, ini nggak tahu kenapa mr-nya masih banyak yang salah. Makanya ibu ingin bahas mol kali mr O2 ya. Nah, di sini udah diketahui ya, ARO-nya 16. Jadi kalau O2 mr-nya berapa? Jadi karena O-nya ada 2, jadi nyari mr-nya 2 kali ARO. ARO tadi 16 gitu kan. Molnya adalah massa O2, berarti molnya ini ya 0,05. Udah tinggal dikaliin aja, 0,05 kali 2 kali 16 itu 32. Nah, jadi hasilnya 1,6 gram. Itu untuk O2. Sekarang yang B, N2O5. Rumusnya sama mol kali mr. Nah, mungkin yang perlu ibu bahas banget malah nyari mr ya. Soalnya kalau nyari mol, nyari massa kalian udah bener rumusnya, cuman karena salah di mr, otomatis jawaban akhirnya kalian juga salah. Nah, N2O5, N-nya ada 2, berarti 2 kali ARN. ARN-nya tadi diketahui kan? 14. Jadi ARN-nya 14. Terus ditambah O-nya ada 5, berarti 5 kali ARO. ARO-nya 16. Nah, dikali, jadi ini 28, ini 80, jadi MR-nya adalah 108. Masukkan ke sini, molnya 0,02, ML-nya 108. Jadi hasilnya adalah 2,16 gram. Nah, gini ya. Kalian cuman banyak yang salah nyari MR aja, tapi nggak semuanya, ada yang benar. Lanjut nomor 4. Jika gas SO2 yang direaksikan 12,8 gram, tentukan volume gas O2 diukur dalam keadaan STP. Nah, masih sama rumusnya, cuman tinggal dibolak-balik aja. Di sini yang diketahui adalah gas SO2. Jadi gas SO2 kita cari molnya dulu. Mol. Yang diketahui massa, jadi massa per mr. Nah, kalau nggak diketahui AR-nya, kalau di ujian pasti diketahui ya. Tapi karena kalian tugas di rumah dan kalian bisa buka buku, bisa browsing, kalian bisa cari AR-nya. ARS itu adalah 32. Nah, masih banyak yang salah menyebutkan ARS itu 16. 16 itu nomor atom. Nomor atomnya 16 benar. Tapi kalau AR itu bukan nomor atom, massa atom. Massa atomnya adalah 32. O itu 16 baru. Nah, masih ada yang menyebutkan 8. 8 itu adalah nomor atomnya. Nah, gitu ya. Jadi cuman di sini aja kebanyakan
kalian salahnya. Masukin masanya 12,8, MR-nya berarti AR S kali 1 ditambah AR O kali 2 sama dengan 12,8 dibagi AR S-nya 32, AR O-nya 16 kali 2, 32 juga. Jadi 12,8 per 64, hasilnya 0,2 mol. Nah, di sini tinggal kita masukkan ke reaksinya. Molnya SO2 0,2 mol. Nah, di sini sudah ada koefisiennya, berarti sudah setara. Tinggal yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah O2. Berarti kalau di sini 0,2 mol, ini 0,1 molnya. SO3-nya 0,2 molnya. Nah, apa yang ditanyakan? Volume O2 dalam keadaan STP. Volume itu mol dikali sama 22,4 kalau keadaan standar ya. Molnya 0,1 kali 22,4 jadinya 2,24, satuannya jangan lupa liter. Kemudian tanyakan massa SO3. Kalau massa berarti mol kali mR. Nah, sebenarnya cara ngafalinya gampang. Jadi kalau nyari mol itu dibagi gitu ya. Berarti kalau nyari yang lain itu dikali ya kan. Kalau nyari volume berarti mol kali 22,4. Nyari massa sama dengan mol kali mR. Nyari jumlah partikel nanti sama dengan mol kali bilangan Avogadro gitu. Yang beda cuma nyari konsentrasi. Nyari konsentrasi itu baru. Konsentrasi sama dengan mol dibagi volume gitu ya. Masukin SO3-nya 0,2, MR-nya, ARS-nya 32, ARO-nya 16 kali 3 itu 48 ya. Jadi 0,2 kali ini ditambah jadi 80. Hasilnya 1,6 gram. Nah, gitu. Lanjut nomor 5, terakhir. Nah, ini juga banyak yang salah karena AR-nya tidak ibu cantumkan. Kalian salah untuk mencari AR-nya. Mungkin sambil dibuka sistem periodik unsur kalian masing-masing ya. Kalian coba lihat ARC itu berapa. Nah, ibu sebenarnya juga ada. Coba kita buka. Kita buka sistem periodik unsur. Lemot ternyata. Sistem periodik unsur ini ya. Nah, sayangnya ibu punyanya kualitasnya kurang bagus, jadi kurang kelihatan. Nah, mungkin kita coba lihat. Nah, di sistem periodik unsur itu pasti ada keterangannya. Di sini nomor, di sini massa. AR atau MR itu massa. Jadi yang dilihat kalau keterangannya di massanya itu di kanan, berarti kita lihat yang kanan. Misalnya ARC ya. Di sini kalau kalian lihat periodik unsur kalian yang jelas, di sini ada angka 6. Di sini ada 12, sekian. Nah, yang dipakai adalah massanya. Massa atom dibulatkan. Jadi massa atom C itu 12. H berapa? H di nomor atomnya 1, massa atomnya 1, sekian. Dibulatkan jadi ARH-nya adalah 1. Jadi yang dipakai yang kanan. Tergantung sistem periodik unsurnya, tergantung dari keterangannya yang ini. Tergantung yang kalian punya itu pasti ada keterangannya juga. Di sebelah mana massanya, di sebelah mana nomornya gitu. Lanjut.
Oke, lanjut ke soal. Kita tuliskan reaksinya C3H8 tambah O2 menjadi H2O plus CO2. Kita setarakan dulu, C-nya ada 3, di sini berarti 3. Ini hanya ada 8, berarti di sini karena udah ada 2 berarti 2 kali 4. O-nya ada 2, di sini ada 4, di sini ada 6. Ya, 6, 3 kali 2, 6. Jadi totalnya ada 10, jadi di sini koefisiennya 5. Sebelumnya kita cari yang diketahui dulu ya, kelewat. Propana itu apa? Di sini kan keterangannya di atas udah ada propana terbakar. Berarti yang namanya propana siapa? C3H8. C3H8 kita cari dulu MR-nya. Nah, tadi kita udah cari kalau ARC itu 12, ARH itu 1. Jadi C3H8 12 kali 3 itu 36 ditambah 1 kali 8 itu ya 8 sama dengan MR-nya 44. Kalau udah tahu MR, kita cari mol. Massa per MR. Masanya diketahui 200, MR-nya 44. Nah, ini angkanya jelek juga. Hasilnya adalah 4,54 sekian-sekian. Kita bulatkan jadi 4,5 aja. Jadi mol C3H8 di sini 4,5. Setelah itu tinggal apa yang dicari? Yang dicari adalah H2O. Berapa jumlah H2O? Nah, kadang soal itu kalau kurang jelas, kalau ditanya jumlah itu biasanya ditanya massa ya. Massanya berapa gram? Kalian cari massanya aja kalau yang ditanyakan berapa jumlah H2O gitu. Nah, karena yang ditanyakan H2O, kita cari langsung H2O-nya aja. Yang lain-lain nggak usah dicari. Kita langsung ke soal aja. Di sini koefisiennya 1, itu molnya 4,5. Jadi kalau koefisiennya 4, ya 4,5 kali 4 ya. Jadi 18 mol H2O. Setelah itu dicari jumlah atau massa. Massa H2O sama dengan mol kali MR. Nah, molnya 18, MrH2O itu, nah perlu dibahas ini karena MR malah yang sering salah. MrH2O 2 kali ARH. ARH itu coba dilihat SPU-nya ya. ARH itu 1. Terus ditambah O-nya ada 1. 1 kali ARO berapa? Coba dilihat SPU-nya. Berapa? 16 ya. Oke, jadi 2 ditambah 16, jadi MR-nya 18. Masukkan ke sini. 18 kali 18 adalah 324 gram. Nah, gitu. Selesai untuk tugas ketiga. Jadi yang sudah mengumpulkan, kalau ibu lihat cuman salah di MR-nya aja. Terima kasih.